Selamat datang di kamar aku. Jadi boy, kali ini aku bakal bahas salah satu produk yang bisa aku bilang best buy yang dikeluarin sama Beyblade X sejauh ini. Karena produk ini sering kali muncul, hampir bisa aku bilang, mungkin nggak berlebihan kalau aku bilang tiap blader punya produk ini. Produk yang bakal aku bahas kali ini tuh ini dia. Nah, Beyblade X UX03 Wizard Rod. Itu dia produknya. Memang bukan barang baru, udah hampir setahunan juga rilisnya. Bukan produk yang newest dengan teknologi terbaru, nggak. Tapi ini bisa aku bilang kalau di bahasa TCG itu staple lah. Saat ini muncul terus dia hampir di setiap regional, hampir di tiap tingkatan kompetisi, mulai dari kompetisi level mini turnamen komunitas sampai di level kompetisi kemarin kayak Beyblade World Championship pun masih ada produk ini. Kenapa aku bisa bilang ini best buy? Pertama, harganya murah. Oke, dibandingin semua Beyblade meta yang ada sekarang ini, bisa aku bilang dia tuh salah satu yang paling murah. Harganya cuman kalau di toko mainan resmi ya, di Kids Station atau Toys Kingdom itu kisaran di 200 ribuan harganya. 200 ribu pas malah aku dapatnya. Kedua, blade-nya itu fleksibel. Mungkin ini salah satu Beyblade yang punya combo paling banyak. Dia di belt defense dengan beat hexa, bisa di combo jadi attack pakai beat flat, low flat, rush, low rush, bisa dibikin build full stamina juga bisa, dikasih ratchet rendah bisa, dikasih ratchet medium juga bisa. Itulah mungkin kenapa bisa aku bilang produk ini tuh sejauh ini masih jadi produk best buy dari Beyblade X. Banyak partnya yang bisa kepake, banyak juga combo yang bisa kalian coba pakai blade ini. Jadi kita lihat dari dekat aja, aku kasih tahu kenapanya lebih detail. Yuk kita lihat lebih dekat. Jadi boy, di depan aku udah ada UX02 Wizard Rod ya, evolusi dari Wizard Arrow. Ini kan udah aku bahas tadi, salah satu Beyblade yang cukup meta sekarang, yang cukup fleksibel juga build-nya. Mungkin aku bakal bahas dulu mulai dari beat dulu ya. Jadi beat yang didapat di sini tuh itu beat disc ball. Dia itu beat keluarganya ball juga, tapi dia ada di sampingnya, tapi secara diameter dan lain-lainnya untuk di bagian ujung tipnya dan shaftnya nggak ada perbedaan besar ya sama ball biasa. Sama ball biasa itu hampir nggak ada perbedaan ya dari segi tip depannya ini, dan jumlah gearnya juga sama sebenarnya, sama-sama 12 gear. Ini 12 gear, ini juga ball yang lama juga 12 gear, tapi pembedanya cuman di bagian discnya aja. Mungkin harapannya adanya disc ball ini tuh untuk nunjang LAD dari si Beyblade nya. Jadi kan video soal beat aku udah bilang ada beat yang bagus LAD kayak Elevate, LAD nya juga bagus, nggak langsung mati ya. Tuh dia ada sedikit ada wiggle-nya. Nah, tapi nggak akan sebagus atau selama Elevate karena jarak antara gearnya sama disc-nya terlalu jauh, antara tip sama disc-nya juga terlalu jauh. Elevate dia cuman gear flat langsung piringannya itu. Nah, kalau ini karena ada tipnya lagi, jadi mungkin LAD-nya nggak sebagus itu. Ini bukan beat yang lemah, bukan beat yang nggak bagus. Ada juga penikmatnya, cuman mungkin belum meta karena belum ada combo yang masuk untuk si beat ini. Aku bakal masuk ke ratchet. Kenapa UX02 ini salah satu yang bisa aku bilang paling worth it, paling bagus untuk dibeli itu gara-gara juga salah satu part yang sangat kepake itu ratchetnya ya. Ratchet 570, 5 titik ketinggian 70 mm. Kenapa bagus? Karena ini ratchet ukuran medium, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu ceper. Tandanya kalian beli ini dan kalian udah punya impact drag, ini masuk bagus. Karet kalian tuh gimmick karetnya bener-bener ngantam gitulah. Jadi cukup menunjang untuk kalian yang punya blade-blade dengan gimmick yang butuh ratchet yang lumayan tinggi, atau mungkin blade-blade yang model blade-nya itu kayak lower attack ke bawah gini, itu bagus karena kalian dapat ratchet 570 ini. Jadi ratchetnya pun kepake, meskipun sekarang belum kulihat banyak muncul, tapi setelah aku tes ini ke impact drag enak loh 570 ini, gimmicknya jalan. Mungkin agak harus hati-hati sedikit karena sisinya ini terekspos, jadi mungkin gampang untuk di burst. Nah, sekarang ke pembahasan utamanya, Blade Wizard Rod-nya sendiri. Oke, Blade Wizard Rod ini kita bisa lihat ya, bentuknya itu sekilas membulat, tapi kalau kita lihat di sisi yang belakang sebenarnya agak persegi 5 bentuknya. Cuman dia nggak setajam si Whale Wave ini, tapi jumlah sisinya sama. Setelah aku lihat dan aku riset,
Kenapa blade Wizard Rod ini meta? Pertama, distribusi beratnya itu ternyata bagus. Setelah aku lihat langsung dari dekat ya, nggak ada sisi yang nggak imbang, di tiap sisinya itu selalu imbang gitu. Jadi dia punya stamina lebih oke. Karena kan di yang versi sebelumnya, di Wizard Arrow kita bisa lihat ini bentuknya itu nggak terlalu membulat, nggak sirkular bentuknya. Jadi ada sisi yang lebih berat di salah satu sisinya, dan airflow-nya itu juga besarnya beda antara yang atas bawah sama yang kiri kanannya itu beda. Dan kalaupun dilihat dari samping juga kelihatan ya, dari sini ini distribusi beratnya itu nggak terlalu bagus karena bentuknya itu condongnya ke arah dua sisi gitu, bukan yang benar-benar bulat. Jadi secara stamina-nya pada masanya bagus karena belum ada Wizard Rod, tapi setelah ada Wizard Rod ini mudah ketinggalan. Nah, kalau Wizard Rod ini kan kita lihat ada 5 airflow-nya, 1 2 3 4 5. Terus secara dari samping juga kita lihat recoil-nya nggak tajam, jadi secara hambatan udaranya juga bakal lebih sedikit. Makanya ini blade stamina-nya oke, dan beratnya juga lumayan bagus, dia kisaran 35 sampai 36 gram. Jadi untuk build, mau di build balance, mau di build defense, mau di build stamina, mau di build attack, masih enak, masih bagus gitu. Dan satu lagi yang bikin blade ini cukup bagus ya, karena ada airflow-nya ini, ada sisi yang gelubang ini tuh ternyata bukan sekedar gimmick kalau dia bisa ngeredam benturan, karena aku lihat lumayan bagus untuk ngeredam benturan gitu. Meskipun mungkin di era sekarang yang udah banyak blade berat beredar nggak se-OP itu, tapi masih oke loh, benturan yang tuh betul-betul bisa diredam. Jadi susah untuk dapat finish dengan poin besar lah, paling mungkin spin, atau jarang lah untuk bisa ekstrim atau overnya gitu, karena bentuknya juga. Dan kalau dilihat lagi nih secara bentuk dulu ya, ini tuh sampingnya kan lumayan membulat ya, jadi dia bisa ngedeflect benturan. Nah, kalau dilihat sisinya nih kan pinggirannya tuh nggak setajam kayak blade yang ini atau yang arrow ini kan, jadi dia tuh bisa ngedeflect benturan, ngedeflect kontak. Jadi misalnya dia muter gini nih, dia tuh udah ngedeflect aja, nggak nahan gitu. Kecuali yang karetnya beda, ini nggak nahan deh, nggak ketahan, jadi susah kepentalnya. Mungkin itu salah satu faktor kenapa blade ini tuh bisa jadi bagus ya istilahnya, bisa dipakai di banyak deck kompetitif untuk Beyblade sendiri. Dan colorway-nya juga tahuku ada 2 warna Wizard Rod nih, satu lagi warna hijau dari Random Booster. Dari bentuknya ya, waduh, nyaris membulat, sebuah bentuk yang bagus. Stamina juga gokil, jadi kalaupun di build attack dia tetap bakal punya napas lebih dari yang lain. Dan karena bentuknya yang gini, distribusi beratnya rata, jadi dia bakal sulit untuk oleng. Itulah yang bagus dari si Wizard Rod ini. Itu tadi yang bisa aku jelasin tentang UX02 Wizard Rod. Kenapa aku bisa bilang ini best buy? Di antara banyak rotasi meta Beyblade yang udah terjadi sepanjang dari 2024 aku lihat sampai sekarang, Wizard Rod ini salah satu yang dari dia rilis sampai sekarang tuh masih bertahan. Dari silih bergantinya meta itu dia masih bertahan sampai sekarang, dengan build yang udah macam-macam, dengan combo yang udah mulai banyak yang aneh-aneh. Kalian beli harga 200.000 punya jangka pakai yang panjang, dan kalaupun misalnya katakan ini udah damage, udah mulai baret apa segala macam bonyok, gak terlalu berat untuk kalian beli lagi, toh cuma 200.000 juga gitu, dibandingkan dengan misalnya Phoenix Wing yang kalau baret aduh pusing kepala kan. Phoenix Wing itu harga paling rendah 400-350.000, aduh sakit kepala itu kalau rusak. Itu nih 200.000 bonyok, beli lagi, jangan kayak orang susah. Mungkin kalau bisa aku bilang sih satu-satunya part dia yang belum sering muncul sekarang itu beatnya kali ya, disc ball. Bukan karena beatnya jelek, justru kok menurutku disc ball itu lah dia lumayan kok. Mungkin karena belum ada aja combo yang cocok gitu dari si beat ini, karena keluarga ball ya kayak free ball, ball, gear ball itu masih lumayan kepake, termasuk disc ball gitu yang dari dia. Tapi mungkin belum tiba masanya aja. Tapi balik lagi, itu tadi semua opini aku, pendapat aku dari data yang kulihat, dari riset-riset yang aku dapat. Itulah dia nih, semuanya udah aku jelasin juga. Partnya bagus, aku juga suka ratchetnya karena aku butuh ratchet medium yang tinggi 70 mm. Aku juga suka blade-nya karena masuk kompetitif meta, dan akhirnya aku bisa punya juga karena udah masuk ke tempatku. Akhirnya nyampe ini barang ke tempatku di pelosok Indonesia ini, nyampe. Akhirnya aku bisa pakai, dan udah pasti bakal aku masukin ke deckku. Nanti aku bakal bikin deck update lagi. Dan ya, jangan lupa sering-sering latihan, jangan lupa feel the bay, dan minggu depan balik lagi kamar aku.